Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share tutorial cara mengisi survei pertama kartu prakerja ya. Jadi buat kawan-kawan yang gelombang 12 sudah bisa cek di akun dashboard prakerja kalian supaya kalian bisa mengisi survei di kartu prakerja. Ya, tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see deh. Oke ya, jadi seperti gue bilang tadi, di sini aku bakal kasih tutorial cara mengisi survei pelatihan prakerja yang pertama gitu. Nah, survei pelatihan sendiri itu muncul otomatis ya. Bukan berarti harus kalian kerjakan pelatihan atau apa gitu, enggak. Dia cukup sudah muncul insentif gitu ya. Baik walaupun hanya 1 kali gitu atau 2 kali udah bisa muncul survei kepelatihan ini. Nah, survei prakerja ini dilaksanakan selama 3 kali. Dengan total gitu ya, totalnya 3 kali dan sekali dapat itu 50.000, berarti 50.000 kali 3 berarti totalnya 150.000 totalnya gitu ya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang gelombang 12 sudah bisa mengisi, sedangkan gelombang 13, 14, 15, 16 dia bakal menyusul. Jadi kalian sering-sering cek aja akun prakerja kalian gitu ya. Nah, jadi langsung aja kita ke videonya. Bagaimana sih cara ngisi survei prakerja tahap 1 gitu ya. Oke, nah pertama yaitu kalian harus buka dulu akun prakerja kalian gitu ya, terutama untuk kawan-kawan yang gelombang 12. Nah, gelombang 13 sampai 16 bisa tonton video ini. Oke, login dulu. Nah, biasanya dia bakal loading otomatis gitu ya, dia nggak ada klik apa-apa. Biasa gelombangnya itu bakal otomatis loading dan akhirnya muncul pemberitahuan seperti ini, survei evaluasi 1 program kartu prakerja. Nah, kurang lebih ini dia bakal ngasih ini dulu ya, pemberitahuan tentang lembar persetujuan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalian bisa baca sendiri kalau memang mau baca, gitu ya. Nah, dan di sini dia dikasih tahu ya, sobat akan mendapatkan insentif 50.000 bila menjawab semua pertanyaan insentif yang akan ditransfer ke rekening atau e-wallet kalian. Ya, paling lambat 2 minggu atau 14 hari. Nah, dan satu hal lagi yang mesti kalian tahu bahwasanya survei ini gitu ya tidak mempengaruhi insentif kalian gitu. Nah, misalkan jawabnya salah atau kalian tidak yakin dengan jawaban kalian, tenang aja, tetap cair ya. Jadi jawaban kalian tidak mempengaruhi insentif ini. Jadi walaupun kalian jawabnya tidak sesuai dengan realita kalian, dia bakal tetap cair ya. Jadi kalian selalu aja. Nah, jadi di sini ada lembar persetujuan. Kurang lebih seperti ini ya. Saya telah membaca lembar persetujuan ini secara lengkap dan memberi persetujuan kepada manajemen pelaksana untuk menggunakan informasi yang saya sampaikan dalam survei ini sesuai tujuan yang telah ditetapkan pada syarat dan ketentuan sebagai penerima kartu prakerja yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kurang lebih lembar persetujuan seperti itu ya. Kalau udah itu, kalian klik ya. Ini dia. Kemudian klik lanjutkan. Nah, jadi dia banyak seksinya. Ya, seperti video aku sebelumnya, dia ada demografi, kemudian kondisi keuangan, kondisi keluarga, dan semacamnya gitu. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama itu seksi dem atau demografi. Jawaban jujur akan bermanfaat bagi perbaikan program ke depannya. Nah, maka usahakan kalian jawab sejujurnya dengan kondisi kalian. Dan sekali lagi, ini tidak mempengaruhi insentifnya bakal cair atau enggak. Tetap cair selama kalian menjawabnya sampai selesai gitu ya. Bukan perkara benar nggak benar gitu. Oke? Jadi yang pertama, apakah Anda penyandang disabilitas? Tidak. Kemudian di area mana Anda tinggal? Baiklah, sesuaikan gitu ya. Apakah Anda tinggal sendiri atau dengan keluarga? Nah, dia otomatis bakal muncul ini ya, bakal muncul pertanyaan selanjutnya gitu. Jadi kalau ditanya berapa sih total pertanyaan, nah nggak ada yang sama atau ini ya, nggak ada yang pasti berapa, karena dia setiap jawaban sebelumnya mempengaruhi jawaban selanjutnya. Jadi kadang 30 nanti bakal nambah lagi jadi 33. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Oke, yang keempat, apa hubungan Anda dengan kepala rumah tangga gitu. Maksudnya kalian dengan kepala rumah tangga kalian apa gitu. Misalkan kepala rumah tangganya, ya otomatis kalian pilih saya adalah kepala rumah tangga.
Ya, kalau kalian bini atau istri gitu ya, kalian pilih istri gitu. Kan ngerti lah gitu ya. Intinya apa hubungan kalian dengan kepala rumah tangga? Kepala rumah tangga ini yang berdasarkan kakak. Misalnya kalian tinggal dengan kepala rumah tangga kalian kakek kalian gitu ya. Yaudah berarti kan cucu dari si kepala rumah tangga. Itu contohnya gitu ya. Oke, yang kelima, berapa jumlah anggota rumah tangga yang tinggal bersama Anda selain Anda? Nah, misalnya keluarga kalian totalnya 4 sama kalian. Ya, 4 sama kalian. 2 orang tua, 2 anak. Nah, anaknya 2, 1 dengan kalian. Otomatis jawabannya 3. Berarti ya. Berarti kalian kalian nggak dihitung gitu. Oke, yang keenam, apakah ada anggota rumah tangga Anda yang bekerja selain Anda? Ya. Berapa jumlah anggota rumah Anda yang bekerja? Kita sesuaikan lah gitu ya. Setelah itu klik ke selanjutnya. Kemudian pada bulan Januari 2021, apakah Anda bekerja menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan? Jadi maksudnya tahun 2021 tuh kalian ada kerja atau ada buka usaha apa enggak gitu ya. Jawab tidak, kalau tidak jawab ya kalau ya. Nah, kalau misalkan jawab ya biasanya ada tambahan pertanyaan, contoh nih ya. Nah, dia bakal muncul pertanyaan selanjutnya. Ya udah kalian jawab aja gitu. Di sini kawan aku katanya dia nganggur gitu ya. Apakah Anda bekerja menjalankan kegiatan usaha untuk mendapat penghasilan ini? Nah, maksudnya gini, kalian kan nggak kerja gitu atau nggak buka usaha. Jadi sekarang ini kalian dapat penghasilannya dari mana gitu? Ya, ini kan ngisinya di bulan April ya. Sedangkan pertanyaan sebelumnya kan bulan Januari gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kalian ada pekerjaan atau ada usaha, kalian jawab ya atau tidak gitu. Ya. Nah, sebelah sini ya. Apakah saat ini Anda bekerja dan atau berusaha pada jenis pekerjaan sama? Misalnya gini, di Januari kan misalnya kerjanya sebagai buruh pabrik gitu ya. Kemudian di bulan April ini kalian bekerja juga, tapi tidak sebagai buruh pabrik gitu. Atau buruh dagang gitu ya. Jawabannya tentunya tidak gitu ya. Oke. Sejak Januari 2021, sudah berapa kali Anda berganti pekerjaan gitu? Ini kan sesuaikan gitu. Apa alasan Anda berganti pekerjaan atau usaha gitu? Di sini banyak pilihannya gitu ya. Kalau misalnya di antara alasan ini tidak ada, kalian bisa klik lainnya. Ya. Oke, jadi kawan aku ini salah satu orang yang terdampak COVID-19. Jadi pilihannya usaha atau kantor tutup karena pandemi COVID. Oke, 14. Apakah pekerjaan Anda saat ini sesuai dengan latar belakang pendidikan Anda? Maksudnya gini, misalnya kalian jurusannya, misalnya kalian yang S1 lah gitu ya. S1-nya misalnya pertanian gitu. Sedangkan kerja di luar dunia pertanian gitu. Nah, kan itu sudah beda gitu ya. Tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan kalian. Kalau misalnya memang iya, jawab iya. Kalau tidak, jawab tidak. Nah, kalau misalnya pendidikan kalian SMA gitu ya, SMA atau ke bawah gitu. Nah, kalian sesuaikan aja gitu. Biasanya kalau yang SMA itu atau SMP dan SD sifatnya lebih universal gitu ya. Nah, jadi kan jawab aja ya atau tidak gitu. Oke, 15. Apa status Anda pada pekerjaan utama saat ini? Nah, maksudnya kalian statusnya sekarang apa sebagai wirausaha atau kalian kerja dengan orang lain gitu. Nah, di sini pilihannya kalau yang bekerja dengan orang lain ada 2 ya. Buruh atau karyawan pegawai di sebuah perusahaan. Yang ketiga, pekerja bebas. Ini mungkin serabutan gitu ya. Kan ada contoh-contohnya ini, kuli di pasar, stasiun atau tempat lainnya, tukang cuci keliling, kuli atau kedai bangunan. Nah, ini pekerja bebas. 16. Apa sektor pekerjaan utama Anda? Nah, maksudnya fokus kerja kalian itu apa? Misalkan petani ya kalian pilih pertanian gitu. Nah, kalau misal di antara ini nggak ada, kalian bisa pilih lainnya. Gitu ya. 17. Apakah selama melakukan pekerjaan utama saat ini, Anda lebih banyak menggunakan internet daripada bulan Januari 2021? Nah, kalian juga klik ya atau tidak gitu. Di sini kawan aku tidak. Oke. Apakah Anda memiliki kontrak kerja atau pekerjaan utama saat ini?
Nah ini kan sesuaikan gitu ya. Kalau kalian nggak ada ya pilih tidak gitu. 19. Bagaimana sistem Anda memperoleh pendapatan dari bekerja dan atau berusaha pada saat ini? Nah, misalnya sistem bayarannya cemana gitu, bulanan kah, mingguan atau harian gitu ya. Nah, 20. Berapa pendapatan penghasilan Anda terima satu bulan? Jadi honor atau gaji yang kalian dapat itu berapa gitu. Nah, kalau misal di bawah 2,5 juta, kalian bisa pilih di nomor 1 nih ya. Berapa total pendapatan penghasilan yang diterima satu bulan terakhir? Nah, di sini kalian ngetiknya gini ya, misal gaji kalian 1 juta gitu ya. Yaudah kalian tulis saya 1 juta. Nah, jadi nggak payah kalian tulis RP gitu, langsung aja angka nominalnya gitu. Oke. 22. Dalam seminggu terakhir berapa jumlah jam kerja Anda dikurangi waktu istirahat? Nah, jadi selama kerja itu berapa jam gitu ya. Jadi kalian taksir aja gitu ya. Oke, 23. Dibanding Januari 2021, apakah terjadi perubahan jam kerja? 24. Seberapa puas Anda dengan pekerjaan Anda saat ini? Nah, kalian pilih aja puas atau tidak puas gitu ya. 25. Seberapa yakin Anda akan tetap bekerja berusaha pada 3 bulan mendatang? Nah, kalau kalian bekerja itu kan di perusahaan atau yang sistemnya kontrak gitu, kalian berapa yakin gitu. Jadi kalian pilih aja gitu ya. Oke, kita klik selanjutnya. Oke, 26 ini seksi TR atau pelatihan. Nah, ini dia udah nggak lagi bahas tentang demografi kita tadi, tapi tentang pelatihan ya. Oke, 26. Sebelum menerima kartu prakerja, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan khusus atau training gitu? Misalnya kalian pernah ikut pelatihan dari Disnaker atau dari lembaga apa? Kalau misalnya pernah, klik ya. Kalau tidak, klik tidak gitu ya. 27. Saat memilih pelatihan, tingkatkan produktivitas dengan Microsoft Excel. Nah, ini sebenarnya ini ya, berbeda nih orang. Kalau misalnya kalian ngambilnya ini, ya tentunya munculnya ini. Kalian misalnya mengambilnya tentang ini ya, pembuatan masker. Nah, nanti munculnya tentang pembuatan masker. Jadi ini tergantung dari apa yang kalian ambil di akun prakerja kalian gitu ya. Jadi beda-beda sedikit aja nih. Oke. Saat memilih pelatihan tingkatkan produktivitas dengan Microsoft Excel dalam program kartu prakerja, apakah Anda melakukan hal berikut ini ya? Contohnya, membandingkan pelatihan yang sejenis pada situs aplikasi digital gitu ya. Misalkan ada bandingkan nggak lebih bagus ini atau ini prakerja gitu ya. Membaca silabus atau deskripsi konten ya. Mengecek durasi pelatihan yang diperlukan dalam penyelesaian pelatihan ya. Membanding atau mengecek apakah pelatihan sejenis tersedia di platform digital lain ya. Menjadikan harga pelatihan sebagai dasar dalam pengambilan ya. Kalau enggak, klik tidak gitu ya. Kemudian memilih pelatihan terdapat di halaman awal platform digital. Ini tidak, karena aku enggak, dia bilangnya. Kemudian memilih pelatihan karena disarankan oleh orang lain. Nah ini ya. Nah ini kan sesuaikan aja dengan kondisi kalian gitu. Kemudian 28. Dari beberapa aspek berikut, beri penilaian untuk pelatihan tingkatkan produktivitas dengan Microsoft Excel yang telah Anda selesaikan. Nah, jadi keseluruhan aspeknya baik atau enggak gitu. Di sini jawabannya sangat baik. Ini bebas ya menurut kalian gitu. Materinya bagaimana? Sangat baik. Manfaat materi dalam mendukung pekerjaan Anda ya. Cara penyampaian pelatihannya sangat baik. Nah, kalian sesuaikan dengan kondisi kalian gitu ya. 29. Bagaimana penilaian Anda terhadap tingkat kesulitan dalam pelatihan? Nah, maksudnya tingkat kesulitan pelatihan itu susah apa gampang gitu ya. Di sini katanya mudah gitu katakan aku, tapi mungkin bagi kalian susah ya kalian klik sangat sulit gitu. Jadi tergantung kalian gitu ya. Nomor 30. Seberapa ingin Anda merekomendasikan pelatihan ini kepada orang lain gitu ya. Kalau misalkan pengen kali ini, suruh kali ini aku mau kasih tahu kawan aku, kalian pilih aja nomor 10. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen merekomendasi ke kawan kalian, pilih aja nomor 1. Atau kalian mau pilih yang tengah-tengah pun boleh. Nah, kalian sesuaikan dengan skala kalian. Nah, misalkan memang suruh kali gitu ya, pengen kalian kasih ke kawan-kawan kalian gitu supaya kawan-kawan kalian tahu, kalian pilih aja nomor 10 ini, jebret. Nah,
Oke, nomor 31. Dari beberapa aspek berikut mana yang Anda rasakan setelah menyelesaikan pelatihan? Nah, jadi udah siap pelatihan itu apa yang kalian rasakan gitu. Nah, misalnya pelatihan mengajarkan skill baru yang tidak saya memiliki sebelumnya. Ya. Oke, kedua, pelatihan memberikan sertifikat. Ya, pastilah. Kemudian pelatihan mengajarkan saya untuk mempunyai cara strategi untuk berwirausaha. Tidak. Kenapa enggak gitu ya? Karena yang ini katakan aku, dia cuma ngasih tahu pelatihan cara ini aja, apa teknik menggunakan komputer gitu, bagian Excel. Kalau kawan-kawan yang misalnya ngambil masker gitu ya, pembuatan masker kan otomatis itu belajar berwirausaha. Nah, mungkin kan bisa klik ya gitu. Oke, kemudian pelatihan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya. Kemudian pelatihan melatih keterampilan teknik terupdate dalam melakukan pekerjaan. Ya. Nah, ini sesuaikan dengan kondisi kalian gitu ya. 32. Apakah Anda berencana melampirkan sertifikat pelatihan prakerja kalian itu untuk lamar kerja? Ya, jadi misalnya gini, ada lowongan sebagai staf administrasi di sebuah kantor atau perusahaan. Nah, kan cocok tuh dengan sertifikat kalian nih. Misalnya tingkatkan produktivitas menggunakan Excel. Nah, kalau memang kalian pengen lampir kan, klik aja ya. Nah, nanti bakal muncul lagi pertanyaan. Nah, mengapa Anda melampirkan sertifikat pelatihan prakerja sama pekerja? Nah, kalian pilih yang mana yang paling paling benar alasannya gitu ya. Nah, di sini aku pilih yang ini, memilih kesempatan yang lebih besar. Kenapa pilih yang ini? Ya kan nggak semua orang bisa lolos prakerja kan gitu. Oke ya. Selanjutnya. Nah, ini kesejahteraan. Ya. Bayangkan ada 6 jenjang, di mana jenjang pertama adalah keluarga termiskin dan jenjang ke-6 adalah terkaya. Kira-kira kondisi kalian itu di nomor berapa? Simpelnya seperti ini. Ini nomor 1 nih paling miskin, nomor 6 nih paling kaya. Posisi kalian nomor berapa gitu? Kalau angkanya makin kecil, berarti kalian tergolong keluarga kaum miskin. Kalau kalian tergolong nomor 6, berarti kalian orang sultan. Nah, kalian pilih aja yang mana yang menurut kalian. Nah, di sini kan aku katanya dia ya inilah antara 3 sama 4 gitu ya. Dia pilih nomor 3 karena kan COVID, bos. Oke, nomor 35. Dalam seminggu terakhir, apakah Anda khawatir tidak akan memiliki cukup makanan karena kekurangan uang? Contohnya gini, apa kalian ragu nih bulan depan nih kalian masih bisa makan full 3 kali dalam sehari apa enggak gitu ya? Kalau misalnya memang ekonomi kalian lancar aja ya palingan kalian pilihnya tidak gitu. Ya. Di sini jawabannya iya, jarang gitu. 36. Dalam seminggu terakhir, seberapa sering Anda kekurangan makan lebih sedikit dari biasanya? Nah, misalnya gini, kalian selama COVID ini, apakah kalian makannya itu dirim atau lebih hemat gitu? Nah, contohnya seperti gitu. Nah, ya jarang. Oke, nomor 37. Dalam seminggu terakhir, apakah Anda ke keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan makanan? Contohnya misalnya kalian ingin beli sesuatu benda gitu ya. Biasanya sebelum COVID kalian gampang aja tuh belinya. Nah, sekarang kalian lebih mengalokasikan dana untuk hal-hal penting aja. Itu artinya bisa pilih ya. Nah, gitu ya. Kemudian nomor 38, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Nah, jadi misalnya kalian kekurangan uang gitu ya, kayak mana kalian mengatasinya? Apakah kalian menggunakan tabungan gitu? Klik ya, kalau tidak, klik tidak. Nah, meminta pertolongan pada pihak terdekat, ngutang bahasa gampangnya. Ya, kalau ngutang. Kemudian meminjam sejumlah, sama juga nih ya. Dengan yang ini meminjam uang nih. Nah, kalau memang ada ngutang, pilih ya gitu. Kemudian menjual atau menggadaikan barang. Nah, katakan aku enggak. Kemudian mendaftarkan diri ke RT atau RW atau Pak Kades untuk mendapatkan bantuan. Ya. Karena kan banyak tuh ya program pemerintah yang harus kita daftar ke desa. Nah, ada daftar nggak kalian? Kalau ada, klik ya. Oke. Kemudian lainnya ini ya opsi dari yang di atas ini gitu. Oke. 39. Insentif prakerja dimanfaatkan untuk apa aja? Jadi uang 600.000 tuh kalian pakai untuk apa aja? Kalian beli makanan apa enggak? Kalau ya, klik ya. Beli pakaian apa enggak? Di sini kan aku enggak. Membayar sewa kontrakan rumah gitu. Kalau memang kalian sewa, ya kalian jawab ya. Kalau enggak, ya enggak gitu ya. Di sini dia enggak.
nggak sewa, jadi klik tidak. Membayar tagihan listrik, ya. Membeli bensin atau solar, maksudnya kendaraan kalian gitu. Uang minyak lah, ya. Transportasi, nah misalnya kalian naik KRL kah, atau naik busway atau bajai yang berbayar gitu, atau naik Gojek atau Grab. Nah kalau memang kalian gunakan untuk itu, kalian klik ya. Membayar angsuran motor, nah di sini nggak ngangsur. Kemudian membayar utang, ya. Sumbangan sosial atau keagamaan, ya. Membeli pulsa paket internet, ya. Dan satu lagi jangan salah ya, membeli pulsa paket internet kan udah sebagai kebutuhan pokok gitu sekarang ini ya gitu. Oke, membeli rokok enggak karena perempuan. Ditabung, yes. Modal usaha tidak karena dia nggak ada usaha. Membayar BPJS kesehatan tidak. Biaya kesehatan ya. Nah jadi kalian sesuaikan ya kondisi kalian. Ini beda-beda sih setiap orang. Oke, nomor 40. Berapakah besaran pengeluaran rumah tangga Anda untuk membeli bahan pangan pada sebulan yang lalu gitu dalam rupiah? Bisa berapa gitu? Oke, jadi kawan aku di sini habisnya dia 750.000. Nah, jadi nombok dia masih an. Nah, kalau memang kalian lebih sedikit ya udah kalian kurangi gitu. Oke, nomor 41. Berapakah besaran pengeluaran rumah tangga Anda untuk membeli barang-barang bukan makanan? Contohnya kayak tadi pulsa, kemudian beli pakaian, kemudian bayar listrik, itu kan bahan-bahan non pangan gitu. Berapa habisnya gitu ya? Oke, dia bisa 300.000 katanya. Ini kan sesuaikan dengan pengeluaran kalian gitu ya. Kemudian 42. Berapa besaran pengeluaran rumah tangga Anda untuk membayar cicilan kredit atau sebulan? Nah, di sini dia bilang nggak ada kredit, jadi jawab aja 0. Kalau ada ya kalian jawab gitu ya. Oke, selanjutnya inklusi keuangan. Ini yang terbaru. Kalau dulu nggak ada inklusi keuangan. Nah, ya hampir sama lah sedikit gitu ya. Oke. 43. Sebelum mendaftar program kartu prakerja, apakah Anda memiliki rekening bank? Nggak ada dia katanya. Kalau ada klik ya gitu ya. Kalau nggak ada klik nggak. 44. Sebelum mendaftar program kartu prakerja, apakah Anda menggunakan e-wallet, OVO, GoPay, Link Aja, dan lain-lain? Ya, maksudnya ada nggak kalian akun e-wallet gitu? Di sini dia juga nggak ada. Nah, kalau ada klik ya gitu ya. Kalau nggak klik nggak. Nah, kemudian, apakah Anda pernah melakukan beberapa hal ini? Mentransfer atau minta transfer? Ya, karena nggak punya rekening. Mengambil kredit nggak ada. Melakukan pembayaran dengan menggunakan e-wallet orang lain, yes. Nah, kemudian nomor 46. Untuk program kartu prakerja, apa yang Anda torkan untuk insentif? Jadi maksudnya, kalian nerima duit insentif prakerja itu pakai apa? Pakai e-wallet atau pakai Bank BNI gitu. Ngerti ya? Kalau kalian misalnya pakai GoPay, berarti jawabannya e-wallet. Kalau kalian pakai Dana, kalian pilih e-wallet. Kalau kalian pakai BNI, kalian klik rekening bank. Gitu ya. Di sini kawan aku pakai GoPay, jadi pilihannya e-wallet. 47. Apa alasan utama Anda memilih e-wallet? Ya tentunya ini malasan 3D Bank dia bilang. Oke. Kemudian 48. Sejak Januari 2001, apakah Anda telah mengambil pinjaman? Nggak ada. Ngutang lah bahasanya gitu ya. 49. Apakah Anda atau rumah tangga Anda memberikan uang, barang atau pinjaman ke rumah tangga lain sejak 2021? Nah, ini jawabannya tidak. Ini masyarakat ngasih utang ke orang lain gitu ya. Oke. Jadi kawan aku ini berdasarkan yang jawaban-jawaban dia menjawab 49 pertanyaan. Nah, kawan-kawan mungkin bisa lebih ataupun kurang. Ya, jadi seperti aku bilang tadi, pertanyaan selanjutnya itu dipengaruhi dari pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nanya, aku 49, aku kok cuman segini, aku kok lebih banyak. Nah, itu tentunya pengaruh dari jawaban kelas sebelumnya. Itu nggak ada masalah apapun gitu ya. Oke, setelah semua selesai, kalian klik selesai, jebret. Nah, dia bakal otomatis loading ke akun prakerja kalian yang awal gitu ya. Nah, nanti biasanya setelah mengisi survei tadi, dia nggak langsung muncul insentif di bagian ini ya. Nah, dia biasanya nggak langsung muncul insentif yang 10.000-nya. Itu biasanya 1 sampai 3 hari baru muncul nanti 50.000 di bawahnya gitu ya.
Oke lah. Jadi kurang lebih kayak gitulah cara mengisi survei prakerja yang pertama. Nah, sekali lagi, jawaban kalian tidak sama sekali mempengaruhi insentif kalian cair atau tidak cair, ya. Tapi usahakan kalian jawab sesuai dengan kondisi kalian dengan sejujur-jujurnya, gitu ya. Oke ya. Jadi jika kawan-kawan ada yang kurang jelas bisa komen di bawah. Dan jika ada yang ingin bertanya selanjutnya juga bisa komen di bawah. Jadi sekian aja dari aku. Semoga ibadah puasanya tetap lancar gitu ya. Semoga pahalanya full sampai sore. Oke ya, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.